Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik para pemirsa, berikut akan dijelaskan fisika mekanika bagian sistem satuan dan besaran untuk bagian yang ketiga. Materi ini adalah kelanjutan dari materi bagian pertama dan yang kedua. Oleh karena itu pemirsa mohon bisa dilihat untuk materi sebelumnya supaya bisa memahami untuk bagian ini. Agar kita bisa mengingat kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut sedikit direview tentang bagian pertama dan kedua dari pokok bahasan ini. Besaran dalam fisika itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis, kemudian yang kedua berdasarkan macam. Berdasarkan jenis dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada besaran pokok, kemudian ada besaran tambahan, dan ada besaran jabaran. Sedangkan berdasarkan macam, ada besaran skalar dan besaran vektor. Seperti kita ingat, besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki besar saja, tidak perlu arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Contoh kecepatan, percepatan, gaya, ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam sistem satuan fisika itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem metrik, kemudian yang kedua adalah sistem British atau Inggris. Sistem metrik sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sistem metrik statis, kemudian yang kedua adalah metrik dinamis atau SI. Metrik statis sendiri ada dua, yaitu metrik statis besar dan metrik statis kecil. Demikian juga untuk metrik dinamis atau SI dibagi menjadi dua, yaitu dinamis besar dan dinamis kecil. Dinamis besar seringkali kita singkat dengan istilah MKS, yaitu meter kilogram skon. Sedangkan untuk dinamis kecil seringkali disingkat dengan CGS, yaitu sentimeter, gram, dan skon. Nah, sistem satuan metrik ini untuk lebih memahami lagi, yaitu dengan melihat perbandingan antara sistem metrik statis dengan metrik dinamis pada tabel berikut ini untuk melihat tiga besaran fisika, yaitu panjang, massa, dan gaya. Nah, untuk statis kecil, panjang dalam sentimeter, massa dalam SMSK, singkatan satuan massa statis kecil. Sedangkan gaya dalam gram. Sedangkan untuk statis besar, panjang dalam meter, massa dalam SMSB atau satuan massa statis besar, sedangkan gaya dalam kilogram. Nah, sedangkan untuk dinamis kecil atau CGS, panjang dalam sentimeter, massa dalam gram, dan gaya dalam din atau dine. Sedangkan untuk dinamis besar atau MKS, satuan panjang dalam meter, satuan massa dalam kilogram, dan satuan gaya dalam newton. Nah, itu telah dijelaskan lebih rinci pada bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, berikut adalah mengingatkan kembali tentang dimensi untuk bidang fisika, bahwa untuk bidang mekanika saja, maka dimensi yang sering kita jumpai ada tiga, yaitu untuk besaran panjang, waktu, dan massa. Besaran panjang itu dinyatakan dengan dimensi L besar, dimensi waktu dengan T besar, dan massa dengan M besar. Nah, untuk menentukan dimensi dari besaran fisika itu dapat diperoleh dengan cara melihat satuannya terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya energi, ya. Salah satu bentuk energi adalah energi potensial misalnya. Persamaannya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan posisi atau ketinggian. Nah, sehingga satuannya adalah satuan massa kali satuan percepatan gravitasi kali ketinggian, itu dinyatakan dalam joule, yang tidak lain berasal dari massanya kilogram, percepatannya dalam meter per second kuadrat, dan tingginya dalam meter. Maka satuan dari energi potensial joule tidak lain sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sehingga dimensinya menjadi M
kemudian panjangnya L kuadrat, kemudian waktunya T pangkat minus 2. Nah, sehingga dimensi dari energi adalah M L kuadrat T pangkat minus 2. Nah, dalam bagian yang kedua telah disinggung tentang operasi vektor, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Salah satu metode untuk menjumlahkan atau mengurangkan kedua buah vektor adalah dengan metode namanya metode paralelogram. Jadi kalau ada vektor A dan vektor B dijumlahkan, maka vektor A dan B ini menjadi sisi dari jajaran genjang, maka diagonal dari jajaran genjang itu adalah resultan atau jumlah kedua vektor. Nah, sedangkan kalau pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor. Vektor yang kedua minus itu dibalik arahnya. Jadi kalau ke kanan ini sama dengan vektor B, maka vektor min B menjadi ke kiri. Maka kalau vektor D sama dengan A minus B, itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor minus B. Jadi jajaran genjangnya adalah di sebelah kiri ini, maka diagonal dari awal vektor sampai dengan titik D itu adalah pengurangan vektor A dengan vektor B. Sedangkan besar resultannya memenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi C vektor resultan ini itu sama dengan akar besar kali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos theta, di mana theta adalah sudut terkecil antara vektor A dengan vektor B. Jadi kalau antara A dengan min B untuk pengurangan vektor, maka sudut antaranya adalah bukan A dengan B, tapi A dengan min B, sehingga sudutnya yang di sebelah kiri ini. Jadi kalau misalnya theta ini 60 derajat misalnya, maka theta untuk A dengan min B itu menjadi 180 dikurangi dengan 60 derajat, jadi sama dengan 120 derajat. Nah, itu adalah pengurangan vektor. Nah, operasi vektor yang kedua adalah perkalian vektor. Jadi kalau pada bagian yang kedua telah dijelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, maka berikut ini akan dijelaskan tentang perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu didefinisikan menjadi dua pengertian. Yang pertama dinamakan perkalian titik atau dot product. Didefinisikan sebagai hasil kali skalar antara dua vektor. Jadi kalau dua vektor dikalikan, hasilnya kita inginkan skalar, itu dinamakan dot product. Definisinya adalah A dot B sama dengan besar A kali besar B kali kosinus sudut antara A dan B atau cos theta. Nah, jadi karena ini besarannya skalar hasilnya, maka boleh dibolak-balik. Jadi A dot B itu nilainya akan sama dengan B dot A. Nah, jadi A tanda mutlak itu artinya besar vektor A, kemudian ini besar vektor B, theta ini adalah sudut terkecil antara vektor A dengan vektor B. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari perkalian silang atau cross product. Definisi dari cross product adalah hasil kali vektor antara dua vektor. Jadi kalau kita punya dua vektor, kita kalikan, hasilnya kita inginkan vektor, maka pengertian itu dinamakan cross product. Notasinya adalah kalau dot titik, kalau cross itu silang. Jadi A cross B, A dirotasikan ke arah B, itu definisinya adalah besar vektor A kali besar vektor B kali sinus sudut antara vektor A dan vektor B, sudut terkecil dikalikan N, di mana N ini adalah unit vektor baru yang tegak lurus bidang di mana kedua vektor berada, atau tegak lurus vektor A dan tegak lurus vektor B dengan arah putar atau arah rotasi dari A ke arah B mengikuti aturan skrup putar kanan. Nah, karena arah N ini bisa berbeda tergantung dari arah rotasi, maka cross product tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau A cross B itu kalau kita hitung nilainya beda dengan B cross A. Berbeda dengan dot product boleh dibolak-balik. Nah, ini gambaran dari cross product atau perkalian silang. Misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Kalau kita rotasikan dari A ke B ini diputar. Jadi kalau kita lihat dari bagian atas bidang ini, di mana vektor berada,
itu sama dengan kita mutar skrup searah jarum jam, maka skrup itu akan kencang, akan masuk ke dalam, ke bawah. Jadi C vektor adalah A cross B arahnya ke bawah. Sedangkan kalau dibalik dari B ke A dirotasikan atau B cross A, ini mestinya B cross A ya, bukan A cross B, B cross A, itu hasilnya skrup itu akan lepas atau naik ke atas. Nah, sehingga D vektor sama dengan B cross A itu arahnya ke atas. Nah, sehingga A cross B tidak sama dengan B cross A. Atau ini juga gambar yang memperlihatkan arah rotasi dari kedua vektor. Ini A, ini B, A cross B ini ke atas. Kalau ini A, ini B, B cross A, berarti muternya searah jarum jam akan turun ke bawah, B cross A. Nah, B cross A tidak sama dengan A cross B. Nah, kadang-kadang vektor itu dinyatakan dalam koordinat kartesian dengan unit vektor. Nah, unit vektor itu diperjanjikan bahwa unit vektor untuk ke arah sumbu X, Y, dan Z itu masing-masing dituliskan I, J, dan K itu sebagai arah sumbu X, Y, dan Z. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, kemudian kita akan lihat sifat dari unit vektor itu mengikuti operasi vektor yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh misalnya kita punya vektor A sama dengan 3I plus 4J plus 5K. Artinya ke arah sumbu X itu ada 3 komponen, ke arah sumbu Y itu ada 4 komponen, ke arah sumbu Z itu ada 5 komponen. Jadi kalau digambarkan ini sumbu ortogonal, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ke atas, arah komponen sumbu X itu 3 bagian, arah komponen sumbu Y itu 4 bagian, arah sumbu Z itu sama dengan 5 bagian. Kalau kita pakai skala yang sebanding, maka hasil dari titik tangkap sampai dengan posisi akhir, kita lihat pada bidang XY dulu, proyeksinya tarik ke atas, tarik ke arah sumbu Z, itu akan diperoleh arah dari vektor A ini, 3I plus 4J plus 5K. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa besar vektor A ini, menggunakan persamaan secara umum, kalau A sama dengan XI plus YJ plus ZK, maka A vektor besarnya sama dengan akar komponen arah X kuadrat ditambah komponen arah Y kuadrat ditambah komponen arah Z kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat sifat dari unit vektor kalau kita operasikan. Yang pertama adalah perkalian titik atau dot produk untuk unit vektor. Definisi dari dot produk itu sama dengan A dot B besar vektor A kali besar vektor B kali kosinus sudut terkecil antara A dengan B. Jadi kalau kita akan menghitung I didotkan dengan J, itu artinya sama dengan besar I dikalikan besar J, dikalikan kosinus sudut antara I dengan J. Nah, besar unit vektor I dan J sama dengan 1 karena dinamakan unit vektor, yaitu vektor yang punya satu satuan. Nah, antara I dengan J adalah 90 derajat atau tegak lurus, maka nilai kosinusnya sama dengan 0. Oleh karena itu, I dot J sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau I didotkan dengan I, unit vektor yang sama, dari definisi ini sama dengan besar I kali besar I kali kosinus sudut antara I dengan I. Besar sudut I 1, besar sudut I yang kedua juga 1, kosinus antara I dengan I 0 derajat karena berimpit, maka kosinus 0 derajat sama dengan 1, sehingga hasil dot produk I dengan I sama dengan 1. Nah, analogi dengan ini berarti kalau J dot J 1 juga, K dot K 1 juga. Sedangkan I dot K, K dot J sudutnya 90 derajat, kalau beda unit vektor hasilnya akan 0. Nah, sehingga dari tabel ini akan kelihatan kalau sama itu hasilnya 1 ya. I dot I, J dot J, K dot K. Kalau beda hasilnya 0. I dot J, J dot K, K dot I atau dibalik ya hasilnya 0. Nah, dari definisi ini kalau kita akan menghitung besarnya ini, nah sehingga kalau kita akan menghitung dot dari vektor yang dinyatakan dengan unit vektor, maka yang muncul kalau sama. Nah, sehingga hasilnya akan X ketemu dengan X, Y ketemu Y,
Z ketemu Z. Sehingga A dot B sama dengan AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Nah, sedangkan kalau kita ingin menghitung berapa sudut antara kedua vektor, dari definisi dot produk ini, maka nilai cos theta-nya sama dengan A dot B dibagi dengan besar A kali besar B. Besar A kali besar B masing-masing digunakan persamaan ini, yaitu kuadrat dari jumlah masing-masing komponen arah sumbu X, Y, dan Z. Demikian juga vektor B, sedangkan A dot B kita menggunakan sifat dot produk unit vektor yang muncul hanya pada arah unit vektor yang sama saja. Maka nanti theta akan bisa dihitung, yaitu arcus cosinus dari nilai yang dihitung ini. Nah, itu cara menghitung sudut antara dua vektor jika vektornya dinyatakan dalam unit vektor. Yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Definisi secara umum dari cross product tadi adalah A cross B, itu besarnya A kali besarnya B kali sinus sudut terkecil antara vektor A dan B dikalikan N, di mana N adalah unit vektor baru yang tegak lurus vektor A, tegak lurus vektor B dengan arah putar rotasi dari A ke B menggunakan aturan skrup putar kanan. Nah, sehingga kalau kita akan menghitung misalnya I kita crosskan dengan J. Dari definisi ini berarti besar I kali besar J kali sinus sudut antara I dengan J kali N. Nah, antara I dengan J itu kan tegak lurus, sinus 90 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 kali N, maka hasilnya N. Nah, N ini apa? N ini adalah unit vektor baru yang tegak lurus I, tegak lurus J, dan diputar dari arah I ke J, maka hasilnya sama dengan K. Nah, sedangkan kalau unit vektornya sama, I cross I, besar I kali sinus sudut antara I dengan I kali N. Nah, karena sudut antara I dengan dirinya sendiri berimpit sama dengan 0, sinus 0 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Kesimpulannya, kalau unit vektornya sama, hasilnya sama dengan 0. I cross I sama dengan 0. J cross J sama dengan 0. K cross K sama dengan 0. Nah, kalau unit vektornya beda, hasilnya unit vektor yang ketiga. Dengan aturan skrup putar kanan bisa plus bisa min. Oleh karena itu, aturan ini untuk mengingatkan kita kalau I cross J, K. J cross K, I. K cross I, J. Ya. Tetapi kalau dibalik, I cross K min J. J cross I min K. K cross J min I. Nah, ini adalah nilai cross product dari unit vektor. Nah, untuk memudahkan kita supaya tidak keliru tanda plus minusnya, maka ada metode yang lebih mudah untuk menghitung cross product, yaitu menggunakan metode determinan. Yaitu caranya adalah bahwa komponen tadi dinyatakan dalam baris dan kolom. Jadi misalnya U dicrosskan dengan V, maka aturannya adalah baris pertama diisi dengan unit vektor IJK, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian baris yang kedua ini diisi dengan komponen unit vektornya U, baris ketiga diisi komponen unit vektornya V. Jadi U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3. Ini dinamakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini dinamakan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kemudian dari penulisan determinan ini, kalau kita tarik I keluar, maka yang ikut di dalam anggota determinan 2 baris 2 kolomnya adalah yang tidak berasal dari barisnya I dan kolomnya I. Maka yang ikut hanya U2, U3, V2, V3. Kalau kita tarik J keluar, maka yang boleh ikut adalah yang bukan berasal dari barisnya J, baris pertama, kolomnya J, kolom kedua. Yang ikut adalah U1, V1, U3, V3. Kenapa ini minus? Karena J ini adalah anggota baris pertama, kolom kedua. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya ini
nilainya ganjil, maka hasilnya minus. Tetapi kalau genap positif. Kita lihat I. I itu baris pertama, kolom pertama. Jadi 1 tambah 1, 2. Berarti genap. Positif. J. Baris pertama, kolom kedua. Berarti nilainya min karena 1 ditambah 2, 3. K. Baris pertama, kolom ketiga. 1 ditambah 3, 4. Genap lagi, maka K-nya nanti positif. Jadi ini menjadi I-nya positif, J-nya negatif, K-nya positif lagi. Kalau kita tarik K-nya keluar, maka yang ikut anggota 2 baris 2 kolom adalah bukan berasal dari barisnya K, kolomnya K. Maka yang ikut hanya ini saja, U1 V1, U2 V2. Nah, kalau ini sudah, maka disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya, I, J, K, ini anggotanya ini anggotanya ini dengan ini anggotanya ini dengan ini. Nah, kemudian setelah menjadi 2 baris 2 kolom, maka nilai determinan ini adalah perkalian silang dari diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Jadi diagonal utama yang ini plus diagonal yang kedua yang ini. Jadi kalau ini A, B, C, D, berarti AD dikurangi BC. Nah, sehingga ini U2, U3 dikurangi U3, V2. Maaf, U2, V3 ya. Kalau ini berarti U1, V3 dikurangi U3, V1. Kalau ini V1, U1, V2 dikurangi U2, V1. Nah, ini adalah hasil dari determinan nilai dari cross produk vektor U dengan V. Silahkan dicermati lagi, terutama untuk tanda positif negatifnya, kemudian anggota yang ikut itu jangan sampai salah memasukkan ke determinan 2 baris 2 kolomnya. Ya. Contoh, ini terkait dengan operasi vektor yang dinyatakan dengan unit vektor. 2 buah vektor masing-masing dinyatakan dengan unit vektor U-nya sama dengan I-2J plus K. Kemudian vektor yang kedua V-nya sama dengan 3I plus J minus 2K. Yang ditanyakan adalah yang pertama jumlah kedua vektor, yang kedua selisih kedua vektor, yang ketiga dot produk atau hasil kali skalar antara dua vektor, dan yang ketiga adalah sudut terkecil antara kedua vektor tersebut. Pertama, untuk penjumlahan vektor. Jadi misalnya W sama dengan U plus V, U-nya ini, V-nya ini, yang bisa dijumlahkan adalah yang unit vektornya sama. Jadi I dengan I, J dengan J, K dengan K, karena arahnya sama. Nah, sehingga hasilnya 1 ditambah 3, 4I, min 2 ditambah 1, min 1, J, 1 ditambah min 2, 1 ditambah dengan min 2, ini mestinya min 1 ya, ini min K. Tolong dikoreksi, 4I min J min K. Kemudian untuk selisih, itu U dikurangi V, maka V-nya ini diminuskan. Nah, sehingga kalau U minus V, I min 2J plus K dikurangi 3I plus J min 2K. Jadi yang I dengan I dikurangi. Jadi 1 dikurangi dengan 3 min 2I, min 2 dikurangi dengan 1 sama dengan min 3. Kemudian ini plus 1 dikurangi dengan min 2. Jadi ini min dengan min plus, ini mestinya plus ya. Jadi ini mestinya min 2I, min 3J, ini plus 3K. Ya, karena ini plus 1, ini min, jadi plus 2, ini plus 3. Jadi mohon dikoreksi. Nah, itu selisih kedua vektor. Kemudian kalau dot produk, U dot V, misalnya Y, maka I min 2J plus K dot 3I plus J min 2K, maka yang bisa muncul adalah yang unit vektornya sama. I kalau ketemu I, berarti 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Kemudian J dengan J, min 2 dikalikan dengan plus 1 sama dengan min 2. Kemudian K-nya 1 dikalikan dengan min 2. Ini sama dengan min 2. Jadi 3 min 4 sama dengan min 1. Jadi hasil dot produk bisa negatif ya.
tapi hasilnya adalah skalar atau nilai atau angka. Nah, ingat berarti sifat dari unit vektor ini ya, yang sama 1, sedangkan yang beda 0. Sehingga yang muncul hanya yang sama saja. Kemudian kalau kita ingin menghitung besar masing-masing vektor menggunakan kuadrat masing-masing komponen. Nah, sehingga kalau U ini kita hitung besarnya, maka sama dengan akar dari komponen ini 1 kuadrat min 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, ketemunya sama dengan akar 6. Kemudian V besarnya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, hasilnya akar 14. Nah, kemudian U dot V ini min 1 ya, ini ada minnya. Min 1 ini mestinya min 1. Min 1 di sini. Nah, kemudian dari definisi A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta, maka cos theta-nya besar A dot B per besar A kali besar B. A dot B sudah dihitung sama dengan ini min 1. Kemudian besar A besar B sudah dihitung ini, akar 6 dan akar 14. Nah, sehingga dihitung ini min ya, ini min 1 dibagi dengan akar 6 kali akar 14, nanti ketemu minus berapa, maka tetanya bisa dihitung arkes kosinus dari nilai ini sama dengan 83,7 derajat. Tapi tolong dikoreksi ini minus ya, hasilnya nanti akan berbeda, ini salah tanda. Nah, soal nomor 2 adalah ada 2 vektor, kita akan menghitung cross produknya. Ya, jadi 2 buah vektor, U sama dengan I min 2J plus K dan V sama dengan 3I plus J min 2K. Nah, ini akan dihitung cross produk ya antara kedua vektor tersebut. Jadi penyelesaiannya ini kita perlihatkan lagi bagaimana cara meringkas dari 3 baris 3 kolom menjadi 2 baris 2 kolom, kemudian menghitung hasil akhir ya. Jadi kita susun U cross V, baris pertama IJK, baris yang kedua adalah komponen unit vektor U, 1 min 2, 1. Kemudian yang baris ketiga adalah komponen V, 3, 1 min 2. Ditarik I keluar, tandanya positif, maka yang ikut adalah min 2, 1, 1 min 2. Kita tarik J keluar, tandanya negatif, minus. Yang ikut adalah 1, 3, 1 min 2. Kita tarik K keluar, yang ikut adalah 1, min 2, 3, 1. Nah, setelah sampai sini kita kalikan diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Diagonal utama 2 kali min 2, 4, dikurangi 1 kali 1. Ini 1 kali min 2, min 2 dikurangi 3 kali 1, 3. Ini ada minusnya di luar kurung. Kemudian 1 kali 1, 1 dikurangi 3 kali 2, min 6 dikurangi, jadi plus 6. Jadi hasilnya 4 min 1, 3, min 2, min 3, min 5 kali min 1 plus 5. Kemudian 1 plus 6, 7 plus. Jadi 3I plus 5J plus 7K. Silahkan dicermati lagi, itu cara menghitung cross produk menggunakan cara determinan. Nah, kalau kita nyusunnya betul, tanda plus minusnya tidak salah, saya kira hasilnya lebih mudah kalau kita menggunakan cara determinan ini. Baik, itu saudara-saudara sekalian penjelasan tentang teori sistem satuan dan besaran bagian yang ketiga. Nah, berikut ini adalah soal-soal latihan yang silahkan dicoba sendiri di rumah untuk menyelesaikan soal-soal ini yang terkait dengan sistem satuan dan besaran. Yang pertama itu masalah sistem satuan metrik statis dengan metrik dinamis. Yang kedua adalah vektor yang dijumlahkan secara geometri. Kemudian nomor 3 ini adalah vektor yang dinyatakan dalam unit vektor, kemudian ditanya jumlah dan selisih, kemudian panjang masing-masing vektor, kemudian perkalian skalar itu dot produk, perkalian silang itu cross produk. Nah, kemudian besar sudut antara kedua vektor.
Yang terakhir nomor 4 adalah kalau ditambah vektor yang ketiga C 3I plus 3J plus 3K, kemudian vektor A dan B-nya dari sini, yang ditanyakan adalah kalau kita menghitung A cross B cross C dan A cross B baru dikroskan C sama enggak? Jadi kalau ini yang didulukan adalah B dengan C, baru dikroskan A. Kalau ini A dengan B duluan, baru dikroskan C. Nanti silahkan dicek sama enggak hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah volume yang dibatasi oleh vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, sebagai catatan, kalau kita akan menghitung volume yang dibatasi oleh ketiga vektor, itu kita perlu cermati bahwa volume itu besaran skalar, sehingga untuk menghitung volume itu kan sama dengan luas alas kali tinggi, luas alas itu sama dengan cross, kemudian dikalikan dengan tingginya dot. Maka volume yang dibatasi oleh tiga vektor itu adalah A dot B cross C. Jadi B cross C vektor ini didotkan hasilnya skalar, volume kan skalar ya. Nah ini boleh dibolak-balik, B cross C itu luas alasnya BC, AC itu berarti luas alasnya bidang AC, kalau AB itu bidang alasnya AB. Nah kemudian dikalikan dengan tingginya. Nah hasilnya ini nanti harus sama. Nah silahkan dari soal 4 bagian B ini dibandingkan dengan menghitung salah satu dari rumus ini. Nah hasilnya nanti harus sama. Nah, kalau luas bidang yang dibatasi oleh kedua vektor itu hanya cross ini saja, kemudian dimutlakan. Nah, itu adalah luas bidang, ya. Tapi kalau cross saja itu jajaran genjang. Jadi kalau luas segitiganya itu setengahnya. Tapi kalau luas bidangnya ya cross saja. Nah, ini yang luas segitiga ini setengahnya. Kalau ini luas bidang. Baik, demikian penjelasan sistem satuan dan besaran untuk bagian yang ketiga, yang merupakan kelanjutan dari bagian pertama dan bagian yang kedua. Silahkan dicermati kembali, mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada bagian yang ketiga ini lebih memudahkan kita untuk memahami secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.